Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jadi kita sebenarnya kalau lihat dari modern AI itu, kita sudah sampai di yang terakhir, yaitu Natural Language Processing ya. Kalau kita bahas semuanya memang terlalu luas, jadi kita coba fokus-fokus di beberapa yang penting-penting dari AI, sehingga nanti Anda bisa praktekkan ya. Yang sebelumnya kita sudah selesaikan yang neural dan perkembangannya, yaitu deep learning, di mana deep learning yang kita praktekkan sudah menggunakan yang struktur CNN ya, Convolutional Neural Network, dan Keras yang satunya ya. Dan yang hari ini, seperti saya sampaikan minggu lalu, harusnya kita akan mencoba membahas Natural Language Processing ya. Natural Language Processing, harapannya juga sampai coding, dan nanti Anda bisa mencoba ya di laptop Anda masing-masing. Nah, tadi sudah saya email, ya, saya kirim di grup ya, jadi Anda bisa buka-buka dulu. Sebentar, ini saya sambil tampilkan layarnya. Ya, saya belum sempat bikin sendiri. Tapi ini saya kira cukup bagus dari yang sudah pernah kita undang di acaranya UPN untuk kuliah tamu ya, visiting professor ya. Yang tadi sudah saya kirim di grup untuk alamatnya. Ya, ini yang materinya tadi juga sudah saya kirim. Beliau saat ini ngajar di Boston University ya, Universitas Boston Amerika, dan beliau pernah ngasih kuliah tamu kita ya. Dan waktu itu beliau menyampaikan tentang NLP ini, sehingga cukup cocok lah untuk kita ambil. Dan nanti untuk konsepnya ya, yang ini untuk secara konsepnya. Kemudian nanti secara pemrogramannya tadi juga saya kasih linknya untuk Anda persiapkan mulai library yang dibutuhkan dan sebagainya dari Python ya, menggunakan Python. Untuk yang materi ini sendiri, beliau menyampaikan secara langsung waktu itu dan sudah ada rekamannya, dan tadi linknya juga sudah saya kirim ke Anda. Linknya ini ya. Jadi link yang ini tadi kan sudah saya kirim juga ke grup. Jadi ini materi yang dari beliau juga ada di situ, dan waktu beliau paparan ada di YouTube-nya itu ya. Nah, ini acara yang sebenarnya diselenggarakan oleh kita, UPN, salah satu anggota dari Majelis Perguruan Tinggi, Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, MRPTNI ya, se-Indonesia. Nah, kebetulan kita sebagai salah satu PIC untuk Computer Science ya. Ini yang waktu itu, dan beliau ini orangnya. Dan ini yang akan saya gunakan untuk menyampaikan sedikit sharing tentang apa itu NLP-nya ya, secara konsepnya, dan nanti secara pemrograman ini yang link ini tadi, yang Natural Language Processing NLP for Beginners, ini nanti untuk uji coba codingnya ya. Saya kira ini cukup sistematis secara penyampaiannya, dan mudah-mudahan nanti kita dari yang basic dulu ini, nanti mungkin minggu depan sudah bisa nyoba NLP yang lebih sesuai kebutuhan Anda. Dan NLP ini salah satu yang memang sering dipakai anak-anak juga untuk salah satu topik skripsi, saya lihat ya, baik dari anak-anak informatika maupun sisi informasi ya, menggunakan NLP ini. Ini juga bisa digabungkan di hardware kalau Anda mau memerintahkan robot dengan suara misalnya. Itu juga cukup menarik sebenarnya. Oke, saya kembali ke yang punyanya Bu Denny Wijaya ya, Prof. Denny Wijaya. Ini sebentar. Ini kok nggak bisa di ini ya? Oh, ini apa ini? PPT tuh. Sebentar.
Kok nggak ada ini ya? Biasanya ada. Oh, bukan. Nggak muncul ini ya. Kita ginikan saja. Kok nggak enak. Slideshow. Oke. Ininya nggak muncul sebentar ya. Ini jadi materinya saya taruh di mana? Anda bisa baca-baca dulu, baca-baca sendiri dulu dari yang sudah saya kirim ke Anda tadi. Oh iya, memang tidak keluar ya. Nah ini slide-nya. Oh ini di bawah. Oke, ini untuk natural language processing yang sudah pernah disampaikan sebenarnya dalam acara kuliah tamu, tapi kita akan ngambil secara konsepnya saja ya, yang pernah disampaikan oleh Prof. Dery Wijaya. Cewek sih, Dery Wijaya. Ini beliaunya, mungkin kalau Anda sekedar ingin komunikasi sama beliau juga bisa ya. Nah ini yang untuk NLP-nya atau Natural Language Processing ya. Jadi pada intinya kan Anda setiap hari juga berkutat dengan komputer ya. Komputer atau laptop atau mesin yang kita harapkan bahwa mesin ini atau komputer ini bisa memahami atau memiliki kemampuan untuk apa saja ya, proses learning ya, belajar dan understand, mengerti human language ya. Ini kalau urusan natural language processing kan ada kata kunci language di sini ya, pemrosesan bahasa ya, alami ya. Jadi language ini kata kuncinya sebenarnya. Jadi bagaimana komputer ini bisa memahami ya human language ya, bahasa manusia gitu kira-kira ya, termasuk memprosesnya dan mempelajarinya, learning dan understanding dan memahami ya. Nah kadang-kadang NLP ini bukan sesuatu yang baru ya, ini bukan sesuatu yang baru dan mungkin kadang-kadang disampaikan dengan istilah lain sehingga Anda mungkin seperti baru mendengar, tapi sebenarnya tidak. Ini ya umumnya dikatakan juga dulu di penelitian secara umum speech and language processing ya. Kita speech processing kan sudah kita pelajari waktu saya masih S1 juga kita belajar ini ya. Cuman yang nama ngetren sekarang ini yang NLP-nya ini. Jadi secara umum konsepnya ini sudah kita pelajari lama ya. Ya puluhan tahun yang lalu sudah ada nih. Human language technology ya, computational linguistics, speech recognition and synthesis dan lain-lain ya. Ini yang berkaitan dengan riset NLP. Nah tujuannya apa kira-kira? Nah tentunya bagaimana komputer bisa memperform ya, seolah-olah atau secara ini human language ya, atau melalui human language. Nah, sehingga apa saja, atau mungkin ini yang sudah ada di dunia nyata sekarang ya. Sekarang kan eranya chatbot dan lain-lain itu ya, atau mesin-mesin penjawab ya, smart assistant. Mungkin kalau Anda masuk ke websitenya ini, websitenya bank gitu ya, nanti ada yang menjawab ya, yang akan kalau Anda mau bertanya apa yang bingung gitu, nanti Anda bisa dilayani oleh sistem ya. Itu sebenarnya bukan orang, jadi dia seperti menjawab kita dan interaktif banget, tapi sebenarnya itu bukan orang ya, tapi ini NLP ini ya. Nah ini salah satunya yang dikerjakan Bu ini Prof. Dery tadi yang untuk Bank BRI ini ya, Sabrina ini namanya. Atau di yang lain-lain ini masih ada, Google juga punya, Nel, Wikipedia, WordNet, Bibit,
BabelNet, dan lain-lain ya. Nah, dia bisa dipakai untuk conventional, conversational agent ya, conversational ya, untuk conversation, untuk komunikasi percakapan ya, agent ya. Mesin translation bisa juga untuk mesin terjemah, question answering untuk menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan, atau sekedar information extraction ya. Information extraction ini juga penting. Dari banyak info kan Anda perlu kata kunci yang Anda inginkan ya. Information extraction. Jadi ini lebih meramu, kayak meringkaskan mana yang penting dari mungkin banyak paragraf ya. Dari banyak informasi, mana yang diekstrak jadi yang Anda butuhkan. Dan lain-lain. Jadi ini tentunya goal dari NLP, tujuan kenapa NLP ini lahir ya. Banyak untuk menyelesaikan problem-problem seperti ini. Ini terutama yang di era sekarang ini sangat membantu ya. Di era sekarang sangat besar peluangnya. Dan salah satunya mungkin nanti ini yang salah satu pembicara kita, insya Allah nanti ada kuliah tamu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita insya Allah ada workshop peluang kerja bidang IT. Nah, ini salah satu pembicaranya adalah salah satu orang yang expert di bidang natural language processing, dan kita minta beliau menyampaikan kira-kira peluang kerja di bidang NLP seperti apa. Nah, ini ya. Jadi era sekarang kan yang punya keahlian NLP ini sangat banyak dibutuhkan ya. Terutama kenapa? Ya kalau Anda orang yang melayani kan dibatasi oleh jam kerja dan sebagainya ya. Tapi kalau Anda digantikan oleh NLP ini atau sistem, maka dia bisa bekerja 24 jam ya. Orang malam hari mau transaksi, kemudian dia bingung, ingin konsultasi dengan bank misalnya, atau dengan perusahaan apapun, dia masih bisa dilayani ya, 24 jam oleh sistem ya. Nah ini kelebihannya. Jadi di era sekarang ini banyak keahlian ini dibutuhkan. Nah mungkin secara lengkapnya nanti tunggu aja flyernya. Insya Allah segera masih disiapkan anak-anak untuk workshop hari Sabtu ya, insya Allah ya. Untuk ini salah satunya adalah bicara peluang kerja untuk bidang IT, terutama yang punya keahlian NLP salah satunya. Oke, di NLP ini sendiri bisa digunakan di banyak disiplin ilmu sebenarnya. Anda bisa gunakan ini di banyak bidang ya. Di psikologi ya, untuk mengukur stres, anxiety, depresi, dan lain-lain ya. Dari pasien yang mungkin bisa dari tweet, dari sosial media ya. Itu secara psikologi bisa analisis ya, atau dipetakan. Mungkin kalau orang seperti ini orang ini lagi stres dan sebagainya ya. Dari keadaan itu, dari tulisan-tulisan dia sebenarnya ya, itu bisa diterjemahkan untuk ditafsirkan menggunakan disiplin ilmu ini. Di dunia kedokteran, dan itu juga bisa untuk mengekstraksi informasi dari dokter dan lain-lain ya, atau catatan medis ya. Banyak nih aplikasinya, bisa di psikologi, kesehatan, public health, ekonomi. Di ekonomi juga bisa digunakan untuk memprediksi stock performance dari company berdasarkan apa? Artikel ya, based on news article about the company ya. Dari artikel-artikel yang dia tulis itu sudah bisa mensiratkan kira-kira perusahaan tadi itu lagi banyak atau sedikit stoknya ya, atau dia butuh seperti apa, omset dan sebagainya. Itu bisa dari tulisan-tulisannya mereka, dari artikelnya. Jadi ini cukup menarik sebenarnya. NLP ini bisa diterapkan dari, kan tadi ada speech to text dan sebagainya ya. Berarti kalau ada speech to text juga bisa text to speech dong ya. Kemudian di accounting, automatically create balance sheets from financial reports. Nah, dari financial reportnya itu bisa di-create juga balancing sheets. Kalau di accounting itu kadang ada neraca rugi laba dan sebagainya itu ya. Itu mungkin bisa dilihat dari financial reportnya ya.
Di pendidikan ada automated tutoring, grading, penilaiannya ya. Jadi ngajarnya ini, wah ini mungkin saya nanti bisa dikalahkan oleh NLP ya. Jadi ada NLP yang ngajar ini, ada robot yang keluar, mungkin wajahnya bisa diganti-ganti dosen di UPN ini. Ini di dunia pendidikan nanti NLP bisa menggantikan peranan dosen ini, termasuk saat penilaiannya sekalian ini. Wah ini dinilai oleh robot nih, oleh sistem ya. Nah itu eranya mungkin ke depan. Nah ini mungkin misalnya untuk kegiatan kayak semacam apa kompetisi ya, gitu ya. Ada apa cerdas smart misalnya kayak gitu-gitu kan bisa oleh sistem yang menilai ya. Nah intinya untuk communication, nah ini tentunya ini sangat powerful di sini dia bisa mendetek media frame ya. Ini apakah dari sudut apa dia mau ini ya. Ya, kalau di politik dan sebagainya akan berbeda dengan seperti apa di kebutuhan dia yang lain. Nah ini tentunya sangat menarik kalau Anda menguasai ini. Memang terlalu luas, tapi Anda bisa mengambil di sesuai yang dibutuhkan. Misalnya nanti Anda pas bekerja, Anda orang IT, tapi mungkin waktu Anda bekerja, perusahaan Anda bekerja di bidang kesehatan, gitu. Nah tentunya Anda masih bisa memanfaatkan ilmu IT Anda untuk mendukung performance bagaimana agar perusahaan kesehatan Anda bisa sesuai ininya ya, memberikan support terhadap analisis dokter dan sebagainya ya. Jadi cukup banyak manfaatnya kalau Anda nanti bisa expert di sini ya. Nah, ini yang seperti tadi. Jadi intinya dari goal NLP secara umum bagaimana komputer ini bisa solving tasks involving human language ya. Menyelesaikan tugas berbasis ini ya, human language, bahasa manusia. Ya dari knowledge of language ini yang di capture nanti jadi model ya. Di model habis itu nanti kan Anda butuhnya jadi tax ini ya, tax di komputasi. Ini seharusnya sesungguhnya Anda membutuhkan apa yang disebut algoritma ya kan. Jadi dengan algoritma Anda bisa mengkonvert model tadi ke tax ya, urutan-urutan perintah ya untuk menyelesaikan ambiguity dan sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu dan ini memang wilayahnya NLP ini cukup pas ya untuk Anda nanti mungkin kalau mau menekuni salah satu riset AI yang cukup menarik di era sekarang ini ya. Nah ini tadi kan ada dari knowledge ini ya, knowledge of language, pengetahuan bahasa ini, bagaimana bisa dirubah menjadi model sebelum di-convert ke teks melalui algoritma ya. Ini tentunya sudah ada ilmunya ini, jadi Anda tinggal banyak baca literaturnya. Nah di sini dijelaskan, ini kan rely on model to capture knowledge of language ya. Contohnya ini, formal rule system to capture morfologinya. Jadi kan kalau apa itu rule untuk bahasa ya, ada istilah di bahasa itu ada morfologi, ada sintak, ada grammar, sebagainya. Ini misalnya konteksnya grammar ya. Ya ini verb predikat atau non predikat subjek. Hamid Ansari was nominated for Vice President dan seterusnya ini bisa diganti-ganti. Yang penting orang bisa paham dengan susunan ini ya, dari susunan atau dari grammarnya ini. Set production rule ini konteks free grammar ini sekumpulan production rule produksi, aturan-aturan produksi yang apa? Mendeskripsikan all possible string ya. Semua peluang atau semua kemungkinan string. Ya ini salah satu stringnya. Atau menjadi sebuah kombinasi kata apa yang nanti jadi yang lebih dipahami ya dari model ini.
Nah, ini misalnya salah satu yang lain, contoh yang lain adalah menggunakan vector space namanya ya, ruang vektor, ya, model ruang vektor. Ini biasanya digunakan untuk mengcapture word meaning ya, arti dari kata. Nah, ini referensinya. You shall know a word by the company it keeps, ya, dari konteksnya. Ini misalnya ada pasta, lamb, cheese, keju, mushroom, jamur ya, dan lain-lain. Ada citrus, apple, orange, lime. Nah, ini berarti buah-buahan. Kali ini apa? Ada pasta, keju, dan lain-lain. Ya, yang sekumpulan-sekumpulan ini biasanya yang mirip-mirip ya. Ada aromatic, nose, scent, parfum ya. Aromatic ya di sini dan seterusnya ya. Ini kumpul kan jadi space seolah-olah menjadi ruang vektor ya, vektor space ya. Ini juga jadi salah satu model di NLP untuk mengcapture apa? Pengetahuan ya, terutama yang berkaitan dengan arti dari sebuah kata. Ya, ini model yang lain. Nah, tadi kan di depan ini ya, jadi setelah jadi model dari pengetahuan bahasa sudah di capture jadi model, ini kita butuh algoritma ya untuk menjadi task untuk menyelesaikan problem. Nah, ini ya algoritma apa saja untuk menyelesaikan task tadi, tugas-tugas yang di komputasi ya. Given the model, asumsinya model sudah diperoleh ya. Search through, nah ini melalui apa? Dicari melalui space tadi ya, ruang, kita ada ruang vektor secara umum. Nah ini vektor tadi bisa berupa apa? Ruang hipotesis ya, misalnya tentang input. Nah ini algoritma untuk menyelesaikan task. Nah ini contohnya misalnya untuk problem classifier. Ya, ini untuk mengklasifikasi ya, pengklasifikasi. Ini bisa di training untuk menghitung compute the sentiment polarity, bagaimana polaritas dari atau sentimen melalui kata-kata whether it conveys positif atau negatif, jadi sentimen yang positif atau negatif berbasis the word factor ya, dari vektor kata. Nah ini jadi sudah butuh classifier, algoritma untuk mengklasifikasi, classifier. Nah bisa jadi kemarin kan Anda sudah belajar neural ya, neural maupun deep learning. Nah kelebihan neural dan deep learning kan untuk klasifikasi juga kan, untuk klasifikasi dan prediksi ya. Nah bisa jadi nanti setelah ini Anda modelkan ya, pengetahuan bahasa tadi, baru Anda klasifikasi dengan algoritma deep learning misalnya. Nah, Anda bisa menggabungkan NLP dan deep learning tentunya ya. Sebenarnya algoritma terserah saja. Yang penting dia memiliki kemampuan untuk ini salah satunya untuk classifier ya. Algoritma yang lain apa lagi? Nah, ini algoritma yang dibutuhkan untuk mesin translation algoritma ya. Ini penting sekali karena Anda bekerja tadi dengan knowledge of language ya, pengetahuan bahasa. Ini Anda harus translasikan ya, terjemahkan. Nah, dicari melalui apa? Nah, ini space of translation hypothesis ya, dari ruang hipotesis translasinya. For the correct translation of sentence into another language ya. Nah, ini dari sini tidak mengubah arti, tapi Anda bisa menggunakan dengan bahasa yang lain yang bisa dipahami oleh misalnya Anda ya kayak kita pakai bahasa Inggris, Anda ngomong saja berbahasa Indonesia, nah, gitu. Anda ngomong saja yang Anda inginkan dalam bahasa Indonesia, nanti masuk ke mic misalnya, kemudian mic itu masuk ke prosesor, nanti di prosesornya sudah dilengkapi natural language processing, kemudian keluar dari speaker ya, keluar dari speaker itu sudah bahasa Inggris. Nah, itu kan cukup menarik.
Sehingga orang yang kita ajak bicara itu tidak paham. Meski dia orangnya pakai bahasa Arab, kita bahasa Indonesia, tapi sudah sama-sama mengerti ya. Nah, kita ngomong sama orang Inggris, nanti yang keluar yang dia pahami bahasa Inggris. Dia menjawabnya bahasa Inggris, tapi kita nangkapnya dalam bahasa Indonesia. Nah, dan sebaliknya. Itu kan akan lebih menarik ini sebenarnya. Ini Anda bisa gunakan algoritma mesin translation algorithm ini ya. Ini tentunya pengembangan ini sangat cukup menarik dan kalau bisa direalisasikan di hardware terutama ya. Ada prosesor nanti mungkin prosesornya juga khusus untuk ini. Mungkin ada kalau pakai microcontroller kayaknya terbatas. Microcontroller lebih banyak ke input output ya, ke I/O. Jadi manajemen I/O dan kontrol. Tapi kalau urusan yang kayak gini nanti ada butuh yang prosesor kelasnya ya. Mungkin kalau mini PC masih bisa seperti Raspberry ya gitu. Anda pakai Raspberry ya. Kan bisa di coding juga pakai Python ya. Nah itu mesin translation algoritmnya ini cukup menarik. Ya, tadi itu salah satu manfaatnya Anda ingin, ini kebetulan kita kan ada mahasiswa dari Yaman ini ya. Ada 5 orang kalau tidak salah di UPN ini. Itu tidak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Arab. Nah, kita bahasa Arabnya juga nggak terlalu ini ya, nggak lucu kan. Sehingga kita susah ngajari bahasa Inggris, dia juga ada ini. Ya, mestinya ini butuh NLP ini ya. Biarin aja dia ngomong bahasa Arab, tapi keluarnya bahasa Indonesia nanti ya. Pakai NLP, seharusnya gitu mestinya. Cuman kita ini baru belum ada yang riset itu. Nggak tahu kalau Anda nanti mau ngambil skripsi itu cukup menarik ya. Tentunya nanti banyak itu tidak hanya satu orang, itu bisa kelompok itu, grup itu. Jadi Anda tugas akhirnya grup malah menarik sebenarnya, tidak harus sendiri-sendiri ya. Karena pekerjaannya cukup besar, ngumpulin yang kayak tadi itu, supaya ketemu rule ataupun kelompok vector space dan lain-lainnya. Bentuknya mungkin kumpulan-kumpulan morfologi dan lain-lain tadi. Itu gambarannya. Jadi beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan model tadi ya. Model dari apa? Model kan hasil capture dari knowledge knowledge of language ya. Kemudian di-convert menjadi teks melalui algoritma. Nah, ini beberapa algoritma yang sering dipakai seperti ini. Nah, NLP juga bisa digunakan untuk mengukur inteligensi ya, inteligensi. Using language as human do truly intelligent in. Nah, ya ini Turing test, extracted dan seterusnya. Ini contoh ya. Jadi memang ini salah satunya bisa digunakan untuk ini. Sesungguhnya orang itu juga bisa dilihat dari kemampuan dia menyampaikan pengetahuan, ya kan? Nah, pengetahuan ini kan bisa diukur melalui inteligensinya dia. Dikasih pertanyaan, dia bagaimana cara dia menjawab dan sebagainya ini. Nanti akhirnya bisa dianalisis pakai NLP. Inteligensinya dia seberapa ya? Seberapa nyambung, tidak nyambung. Kalau di perusahaan kan dibutuhkan ya. Jangan sampai nanti bos memberikan instruksi tidak bisa jalan karena karyawannya tidak terlalu memahami apa yang diinginkan dan sebagainya ya. Ini contoh-contoh yang sudah dikerjakan sebenarnya, riset-riset yang sudah ada mengenai bagaimana mengukur inteligensi seseorang menggunakan NLP ya. Buat mesin, seterusnya. Ini pentingnya NLP tadi ya. An exciting time for NLP. Nah, ini yang menarik dari NLP ya. Increase in computing resource. Jadi computing resource jadi seolah-olah akan meningkat sebagai kemampuan sumber dayanya ya. Increase in the amount of data and information available in digital form ya, untuk meningkatkan jumlah data juga ya. Highly successful machine learning method and competitive evaluation ya. Ini beberapa yang sudah dikembangkan
menggunakan machine learning method ya. Metode machine learning ya. Anda ada kuliahnya machine learning kan? Nah ini mungkin lebih cocok untuk machine learning juga bisa ya. Tapi secara umum di AI juga, AI kan rumah besarnya ya. Rumah besarnya, kemudian nanti secara khusus juga kalau mau ngambil deep learning itu yang lebih kecil, lebih kecilnya lagi ya mungkin machine learning dulu ya, machine learning dan deep learning. Nah ini beberapa yang sudah dikerjakan dan sebenarnya ini bisa langsung dipakai nanti yang punyanya Kaggle ini dan seterusnya. Dan seterusnya, jadi masih banyak riset-riset terbaru yang dilakukan orang-orang terkait NLP ya. Ini state of the art-nya ini ya. Dari masa ke masa perkembangan dari ini dengan data yang cukup besar. Ini perkembangannya state and fit linguistic diversity in NLP words ya. Ini and some available only for high resource language ya. Ini punyanya Microsoft. Rising Star, Underscore, The Winners, The Left Behind, The Scraping Bias. Ini label-labelnya. Ya tentunya ini harus dikaitkan ini ada yang unlabeled data, yang ini yang sudah dilabel. Jadi data-data di internet kan sudah cukup besar ya. Itu mungkin tidak semuanya dilabeli, artinya beberapa mungkin tidak diketahui. Nah ini kalau Anda menuliskan sesuatu saja di Google ya, di mesin pencari, kan seolah-olah komputer bisa memahami yang Anda inginkan ya, dengan kata kunci itu. Nah mungkin sudah menggunakan berbagai macam cara kombinasi model ya, untuk ini mengclustering ya, ini menjadi kaitannya dengan underdog seperti apa, the rising star, dan seterusnya ya. Ada beberapa yang sudah dilabeli, ada yang belum. Dilabeli ini kan misalnya ada gambar jeruk, dikasih nama jeruk. Nah, mungkin ada yang mirip jeruk, belum tentu jeruk. Mungkin apel tapi mirip jeruk ya. Apel kuning kok mirip jeruk. Nah ini ada yang mungkin belum dilabeli ya. Dari sekian banyak resource yang luar biasa ini dalam bentuk bahasa dunia ini masih besar peluangnya untuk dilakukan riset ya. Linguistic diversity dalam dunia NLP ya. Nah, bahasa Indonesia sendiri, nah ini salah satu bahasa di dunia ya, bahasa-bahasa Indonesia. Ini sekarang lagi rising star ini infonya ya. Jadi banyak penelitian-penelitian terutama di NLP, dunia NLP yang mengambil bahasa Indonesia sebagai aktornya ya. Ini di sini yang sudah data yang ada tercatat total language-nya ada sekian persen di dunia untuk penelitian di dunia ya. Jadi ini 5 bahasa dunia yang dunia yang kelas yang banyak diteliti untuk NLP ya, yang sudah ada resource-nya yang sudah bisa dikembangkan. Jadi Anda tidak perlu dari nol. Jadi artinya untuk riset NLP ini kan sudah dimulai orang cukup banyak pengembangnya. Nanti tinggal kita mengambil apa yang sudah dia kerjakan untuk yang penting kita tahu cara menggunakannya dan sesuai rule-rule yang ada di NLP ini ya. Ini misalnya kita ada mungkin levelnya masih sama dengan Ukraina, terus mana ini Afrika, nah sementara yang lain-lain ini yang tinggi-tinggi yang di atasnya ini dipelajari orang ya untuk pengembangannya. Nah terutama ini yang di Indonesia sendiri kan masih banyak bahasa lagi ya. Jadi ada bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau dan sebagainya. Bugis, dan lain-lain. Indonesia cukup kaya ya. Ini juga bisa dimunculkan ya. Javanese, Sundanese, Minangkabau dan ini juga bisa dimunculkan, bisa digunakan untuk bahasa yang digunakan di NLP ini ya. Ya dengan apa-apa yang diucapkan, misalkan Anda ngambil dari data di media sosial ya, Facebook atau Twitter, kan
kadang orang tidak menuliskan dalam bahasa Indonesia ya. Kadang ada yang juga menggunakan bahasa Jawa gitu. Ada yang nulis bahasa Sunda di media sosial ya. Kan cukup banyak kalau dikumpulin di seluruh media sosial. Nah, itu terus bagaimana sistem bisa menganalisis gitu ya. Orang-orang ini lagi ngomong apa ya. Ya kalau kita bisa membaca karena kita manusia dan ada pengetahuan dan kita paham bahasa Jawa, maka kita bisa paham. Nah, tapi bagaimana komputer yang berusaha memahami seperti Anda gitu. Nah, problem NLP kan di situ. Kalau kita baca pas yang kita ngerti ya gampang ya. Bahasa Jawa kita masih ngerti, Madura saya nggak tahu ya. Atau bahasa-bahasa yang lain yang Anda misalnya tidak paham. Wah, ini kan hanya menjadi apa? Yang non labeled tadi ya, yang kayak belum dilabeli. Jadi karena Anda belum paham. Nah, tapi kan orang lain sudah meneliti. Nah, orang lain sudah meneliti dan menggunakan hasil penelitian orang lain, nanti mungkin bisa digunakan untuk memaknai gitu kira-kira ya. Nah, akhirnya ketemu meskipun dia nuliskan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda di media sosial, tapi sistem sudah tahu arahnya kemana ini, gitu ya. Dia lagi membicarakan apa dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira dari pengembangan dari NLP ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh sebelum saya lanjutkan ya. Ini kita masih konsepnya, tapi saya kira konsepnya kurang lebih seperti itu dan nanti boleh Anda baca selanjutnya ya. Ini intinya sih data-data yang cukup banyak di internet, terutama mesin translation ini cukup menarik ya. Bisa dibaca sendiri sih gimana cara menjadikan dia paham ya. Itu, nah ini yang tadi saya bilang, yang kita pelajari sebelumnya, ini deep learning ini juga bisa digunakan untuk mesin translation terutama ya. Mesin translationnya ini bisa Anda gunakan deep learning. Yang diproses adalah bahasa. Nah, bahasa kan wilayahnya NLP tadi. Dan seterusnya, jadi masih ada ini yang dikerjakan oleh ini orang lain sudah. Neural Machine Translation yang ada di punyanya Google ya. Jadi Anda kan sekarang tinggal ketik saja di Google Translation itu, kan tidak ada masalah. Anda ngetikkan bahasa apa ke bahasa apa, dia dengan gampangnya keluar yang cukup bagus ya hasil terjemahannya. Nah, ini dia sudah menggunakan Neural Machine Translation. Dan seterusnya, atau mungkin ini saya nggak tahu, Anda ketikkan saja ya. Ini ada proses pelatihannya juga ini. Anda bisa ketikkan kata kuncinya Google Neural Machine Translation ya. Di Google mungkin ada NMT ya. Ini bagaimana dia proses menerjemahkannya. Nah, ini yang dilakukan Prof itu di sana ya, atau yang dilakukan oleh teman-temannya juga yang satu bidang riset ya. BU ini adalah Boston University ya, yang dilakukan di Boston University. Kan beliau cerita yang ada di sana yang sudah dilakukan ya. Cukup banyak yang sudah beliau lakukan, bagaimana mengumpulkan banyak data dari berbagai macam bahasa ya. Ini cara pemodelannya sehingga memudahkan dalam proses apa tadi? Proses convert to text ya, tinggal digunakan algoritma tertentu. Nah, sampai gimana menggunakan yang low resource untuk mesin translation, termasuk bagaimana memahami yang ada gambar dan tidak ada gambar ya. Ini low resource mesin translation bisa digunakan di banyak ya. Konsep, oriented, department, ini kata-kata yang mungkin nanti bisa dianalisis ya. Ini yang sudah ada di mereka. Dari mereka sudah punya ada 100 bahasa, 10.000 kata per language per bahasanya, 250.000 kata bahasa Inggris translation untuk penerjemahan. Image per word-nya ada 100, total image-nya 35 juta, total 20 tera. Ini yang mereka punya ini ya. Dan seterusnya saya kira ini bisa Anda ini sendiri.
Oke, kurang lebih seperti itu. Terus ini sebelum ini kalau mau ada pertanyaan boleh. Tadi saya juga sudah ngirim untuk mencoba ini tadi konsepnya ya, secara umum konsepnya begitu. Terus tadi ada gambar mana ya yang cukup menarik, saya tadi lihat ya, cuman kok hilang ya. Oh ini kok malah, waduh sayang. Mungkin tadi sudah saya kirim ke grup Anda juga sih ya. Yang ini ya. Ini yang di yang lain, tapi sebenarnya saya cuma butuh satu gambar ini. Nah ini ya, gambar yang menarik di sini. Ini gambar yang ada di sini. Sorry, mana? Nah, gambar yang menarik yang di sini. Nah, kadang kan karena ini menggunakan komunikasi bahasa ya, menggunakan bahasa ini, mungkin digambarkan di sini kan Anda ngomong sama anjing ini ya. Anda ngomong anjing sama anjing ya, banyak ngomongnya ini ya. Oke, Anda nyuruh anjing itu ngapain aja ya. Kamu ya, misalnya apa ya, namanya Ginger ya, kamu disuruh ngapain aja nih, jauh dari sampah ya, garbage, stay out from ini, stop the garbage, understand, ngerti nggak lu ya, ngerti nggak kamu ya, iya. Anjingnya sampai garuk-garuk ini. Goalnya adalah deep understanding ya, bagaimana memahami secara mendalam gitu, deep understanding. Nah, ada yang merintahkan anjing supaya jauh dari sampah, tapi anjingnya Anda paham ya, tapi anjingnya belum tentu paham. Nah, di sini membutuhkan konteks, linguistik, struktur, meanings ya, pemahaman dan sebagainya. Ini dari sisi kita mungkin tidak ada masalah tinggal ngomong begitu, tapi dari sisi yang menerima ini. Nah, ini kalau komunikasi secara bahasa kira-kira seperti itu. Nah, dari sisi yang menerima ini what they hear. Nah, ini nggak ada yang dikenali semua, no label semua ya. Kecuali yang namanya, karena namanya dia biasa dipanggil Blacky atau apa, Ginger ya di sini ya. Ini yang lain nggak jelas ini, bla bla bla, glut bla bla. Ini artinya apa? Nah, bisa jadi ini seperti ini yang terjadi ya. Ini kalau seperti ini, nah ini butuh NLP tadi ya, dari dunia yang nyata. Ini shallow matching, liquid robustness yang robust, and scale skalanya, amazing success, dan fundamental limitation ya. Batasan-batasan yang mendasar ya. Nah ini kira-kira yang terjadi, sehingga dengan kondisi seperti ini, nah tentunya nggak bisa nggak jadi dua arah ya, nggak jadi dua arah. Nah problem ini bisa diselesaikan supaya anjing ini ngerti gimana tadi? Ya ini harus dimodelkan dulu, baru di-convert to text menggunakan algoritma, sehingga misalnya pakai mesin translation salah satunya tadi ya. Algoritmanya salah satunya menggunakan mesin translation, nanti menjadi bahasa yang dipahami oleh anjing ini ya. Ya gimana bahasa anjing ya, ini yang jadi masalah ya. Ya kalau ini kebetulan bahasa anjing, tapi kalau ini menggunakan dua orang yang berbeda negara gitu, mungkin akhirnya ditranslasikan ke bahasa yang dipahami ya. Nah kurang lebih seperti itu, sehingga maka perlulah NLP tadi untuk direalisasikan untuk mengatasi problem komunikasi ya. Oke, saya kira konsepnya seperti itu, dan tadi saya juga sudah kirim ke Anda untuk mencoba, tapi ini mungkin minggu depan saja ya. Jadi hari ini kita fokus di konsep. Ini saya perlu infokan lagi di link yang tadi. Ini link yang ini kan sudah saya kirim ke Anda. Anda boleh bikin coding baru, new Python di Python Anda ini ya. Bikin new Python, kemudian Anda lakukan step by step yang ada di sini ya. Jadi untuk membuat coding sederhana, NLP sederhana ya, ini bisa pakai ini contoh yang menurut saya cukup sistematis dan menarik dan mudah dan mudah untuk Anda lakukan. Dan ini sudah pernah kita coba dan jalan. Intinya step by stepnya ada di sini. Jadi mulai Anda import library-nya, reading page, dia ada halaman, nanti ada web atau apa, dibaca.
Nanti yang nggak perlu-perlu dibersihin, data cleaning, baru disusun di tokenization, kemudian di visualization lagi ya. Nah, ini ada video demonstrasinya juga dia. Nah, ini manfaatnya banyak aplikasi dari NLP, bisa untuk Google Translate, Grammarly, ya kita kan Grammarly juga ini sudah pakai NLP ya, voice assistant yang pakai suara, chatbot. Nah, ini chatbot saya kira sekarang sudah hampir banyak perusahaan-perusahaan webnya yang bagus-bagus itu ya, yang untuk melayani customer sudah dimanfaatkan chatbot, memanfaatkan chatbot ya, web scraping dan lain-lain ya. Nah, nanti Anda juga butuh install ini dari salah satu toolkit yang bisa dipakai untuk belajar NLP. Kita bisa pakai NLTK ini ya. Ini platform yang bagus pakai Python untuk bekerja dengan human language data ya. Data bahasa manusia ya. Nah, ini nanti ada referensinya di sini. Nah, Anda cukup install dengan proses pip spasi install spasi NLTK. Nah, ini nanti Anda siapkan dulu, nanti insya Allah minggu depan baru kita coba ya. Nah, di sini ada yang lain yang mungkin bisa Anda gunakan untuk belajar. Ini basisnya adalah DML, XML, Beautiful Shop. Ya. Python Library for Getting Data. Jadi kan Anda nanti misalnya Anda tetap bekerja dengan Python, tetapi yang Anda proses kan nggak mesti data-data yang ini ya. Data-data bisa ngambil dari mana saja, dari HTML, EXM, dan lain-lain. Nah, ini Anda bisa perlukan Beautiful Shop 4 ini. Ini perlu Anda install juga. Nanti cara instalasinya seperti NLTK tadi, pip spasi install spasi Beautiful Shop. Ya. Sudah, kalau sudah tinggal diimport library-nya kira-kira seperti ini yang dibutuhkan. Nah, baru Anda coba baca halaman sembarang. Nah, ini misalnya dia nyontohkan Wikipedia ya, Wikipedia pada alamat ini. Nah, ini hasil pembacaan dia. Ini contoh hasil code-nya. Kemudian di data cleaning, the plain HTML code needs some cleaning. Ini beberapa perlu dibersihkan. Nah, ini gunakan sintaks seperti ini, nanti akan jadi seperti ini ya. Ini tentunya looks better ya, ini lebih bagus dan lebih kelihatan secara manual saja. Kita baca secara awam gini sudah lebih bisa terbaca kan, apalagi menggunakan komputer ya. Nah, kemudian di tokenization, nah ini yang paling krusial, tahap yang krusial di NLP ya. Adalah untuk men-tokenize ya, dibuat token-token ya. By splitting into list item ya, dipecah-pecah menjadi item list ya, list item ya. Nah, ini dipecah-pecah, pecah-pecah. Jadinya, habis itu apa? Ini dilakukan proses clean token, digabung lagi ya. Jadi seperti ini. Terakhir divisualisasikan ya, divisualisasikan. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi hasil mengekstrak page tadi ya, halaman Wikipedia tadi, ini keluar seperti ini sekarang. Nah, jadi dikumpulin, misalnya ada kata-kata natural, ada berapa muncul. Kata natural munculnya 36 kali ya. Language munculnya 69 kali. Processing muncul 16 kali dan seterusnya ya. Kata-kata ini kan sudah lebih bermakna ya. Ini hasil dari quantity tokennya ya. Nah, dari sini nanti butuh dictionary ya, define new dictionary and get token that has been more than ini keywordnya ya. Pakai ini di dictionary kan. New dictionary call it hack frac. Ini final step untuk bikin bar chart-nya. Nah, ini tadi language, ada natural, ini dan seterusnya ya. Nah, setidaknya Anda coba ini dulu. Jadi nanti ini kan ada step by step-nya, tinggal Anda bikin coding new Python, kemudian Anda jalankan ini. Nah, nanti Anda boleh variasikan, jadi tidak harus pakai data yang sama. Mungkin langkah pertama Anda pakai data yang ada di Wikipedia seperti yang dia lakukan. Nanti selanjutnya Anda boleh pakai data Anda sendiri. Coba saja cari info web apa yang ingin Anda ekstrak informasinya ya.
saya kira itu saja. Jadi untuk hari ini kita fokus di konsepnya dan persiapan untuk ngoding minggu depan. Jadi ini Anda siapkan dulu karena kadang proses instalasinya cukup lama ya. NLTK dan sebagainya ini yang ada di sini step by step-nya. Oke, sampai usahakan keluar hasil ekstraksi informasinya tadi yang berbentuk bar chart ya. Ini tadi ada berapa di frekuensinya yang ke atas ini. Kata language, natural, keluar sekian kata kali ya, kata-kata ini. Nah ini tentunya nanti akan lebih bermakna pada saat Anda lakukan proses misalnya translation atau yang lain ya. Meaning untuk dipahami dan sebagainya. Oke, saya kira itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan dicoba dulu dari apa yang saya jelaskan tadi, termasuk contoh codingnya ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita demokan yang contoh tadi. Harapan saya Anda sudah install library yang dibutuhkan seperti NLTK dan lain-lain tadi ya. Jadi nanti pada saat minggu depan bisa langsung kita coba praktekkan. Dan mungkin kita bisa tingkatkan lagi untuk kasus-kasus yang lain menggunakan natural language processing ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya.